Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu tentang perhitungan perubahan entalpi, di mana ada aturan mainnya ya. Yang pertama itu adalah perhitungan delta H mempunyai aturan. Perhitungan delta H mempunyai aturan. Di antaranya yaitu yang pertama, koefisien reaksi menyetarakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi oleh delta H. Itu ya, yang pertama. Lalu yang kedua yaitu harga delta H bergantung pada jumlah zat. Jumlah zat. Oke, di sini ada yang harus perlu diingat ya. Ini harus perlu diingat. Oke. Yang pertama yaitu bila reaksi dibalik maka tanda delta H dibalik ya. Jadi kalau misalnya delta H-nya positif terus diperintahkan harus dibalik, berarti harus dibalik artinya harus negatif gitu ya, kebalikannya. Lalu yang kedua yaitu bila reaksi dikali misalnya dengan X, maka harga delta H juga harus dikali ya. Harga delta H dikali X gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir yaitu bila reaksi dijumlahkan harga delta H pun harus dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan. Itu ya, itu yang perlu diingatnya. Oke. Nanti yang paling ngerti itu ketika kita ada di soalnya, kita terapkan ke soalnya ya. Oke, aturan yang ketiga yaitu harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi. Tetapi bergantung pada kondisi zat-zat
zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi Nah, ini itu menurut hukum Hess ya. Ini tuh menurut hukum Hess ya. Oke, kita lanjut ke soalnya ya, biar makin ngerti maksud dari pembahasan ini tuh apa. Nah, di sini ada soal diketahui reaksi termokimia yaitu C4H8 ditambah 6 oksigen menghasilkan 4 CO2 dan 4 H2O, di mana delta H-nya adalah negatif 120 satuannya kilokalori. Nah, tentukan delta H untuk reaksi berikut. Oke, di sini itu kita fokusnya di sini aja lah, C4H8, di sini C4H8. Oke, data sebelumnya itu ada di sebelah kiri kan, ini kanan, ini kiri ya, berarti ini datanya sebelah kiri ya. Nah, yang diminta di soal itu adalah pengennya di kanan. Nah, berarti delta H-nya harus dibalik. Itu ya. Terus di sini koefisien C yang sebelumnya itu adalah 1. Kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Lalu soal yang diminta itu adalah 2. Berarti setelah dibalik lalu dikali gitu. Jadi tahapnya yang pertama dibalik dulu, lalu dikali 2 ya. Pengennya dikali 2 katanya. Nah, sekarang delta H-nya tuh sebenarnya berapa? Datanya tuh minus 120 kilokalori ya. Nah, kalau dibalik berarti bukan minus, sebaliknya adalah plus 120 kilokalori. Lalu pengen dikali 2, tinggal dikali 2 gitu ya. Udah dibalik terus dikali 2, tinggal kita kali 2. Berarti hasil delta H-nya yaitu 240 kilokalori. Gitu ya maksudnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui reaksi 2 sulfur ditambah 3 oksigen menghasilkan 2 SO3 dan delta H-nya yaitu negatif 600 kJ. Nah, jika kalori yang dihasilkan hanya 200 kJ, gas SO3 yang terbentuk adalah berapa mol gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata dihasilkan. Nih, dihasilkan itu berarti artinya dia adalah eksoterm ya. Oke, di sini yang ditanyakan 2 SO3. Nah, 2 SO3 yang sebelumnya yaitu adalah koefisiennya 2. Nah, koefisien ini adalah menunjukkan jumlah mol gitu ya. Jadi kita jawab. Nah, untuk 2 mol SO3 itu menghasilkan negatif 600 kJ. Nah, titik-titik berapa mol dia menghasilkannya segini. Karena dihasilkan berarti di sini adalah negatif juga ya, negatif 200 kJ. Jadi jangan tulis plus karena di sini ada kata-kata dihasilkan, berarti dia adalah eksoterm yang dimana tanda eksoterm itu harus negatif gitu ya. Nah, ini kita untuk menjawab mol yang di sini tinggal dikali silang, berarti X sama dengan 2 dikali 200 per 600 gitu ya. Nah, kenapa negatifnya nggak dibawa Bu? Karena udah coret ya, coret jadi hilang gitu. Oke, jadi habis gitu ya. Nah, ini kita tinggal sederhanakan. Nolnya kita coret 2 kali 2 4 per
mol. Kita bisa sederhanakan 2/3 mol. Itu ya hasilnya. Oke, kita coba ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu tipe soalnya seperti ini. Nah, dari reaksi di sini kalian dikasih data 1, 2, 3. Nah, hitung delta H untuk reaksi C2H2 ditambah 5,5 O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Oke, kita analisis dulu nih. C2H2 itu di data adanya di kanan. Dia pengennya di kiri ya. Berarti yang ini harus dibalik ya. Dibalik. Oke, terus C2H2 udah koefisiennya tetap 1 ya. Nah, di sini ada 5,5 O2. Di data oksigen itu ada 2, ada yang 1 O2 dan ada setengah O2. Kalau kasusnya seperti itu kalian abaikan dulu ya. Jadi gak bisa milih. Kita lewati dulu. Oke, lanjut ke 2CO2. CO2 itu asalnya ada di kanan ya. Ini asalnya di kanan, ini juga di kanan. Berarti di sini tetap ya. Tetap. Tapi koefisiennya mintanya 2, berarti dikali 2 itu ya. Nah, sekarang H2O. H2O itu di kanan. Data sebelumnya ada di kanan juga, berarti tetap ya. Koefisiennya ini 1, di sini 1, berarti tetap juga gitu. Oke, berarti kita tinggal cari delta H-nya. Berarti delta H yang ini itu adalah negatif 390 kali 2, yaitu adalah negatif 780 ya. Jadi 780. Terus di sini 25 tetap, 285 maksudnya. Terus di sini dibalik, yang tadinya positif jadi negatif 225. Berarti ini tinggal dijumlahkan. 5 tambah 5 0, bawah 1 9, 17, 19, bawah 1 8, 10, 12. Berarti hasilnya negatif 1290 kilojoule. Gitu ya. Oke, contoh soal terakhir yaitu diketahui CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O dengan delta H-nya negatif 900 kJ. Bila kalori yang dihasilkan 1350 kJ, volume CO2 yang dihasilkan adalah, nah ini kasusnya kayak nomor 2 tadi ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah CO2. Di sini juga berarti kita ambil CO2, data CO2-nya ya. Terus, nah CO2 yang di sini yaitu adalah koefisiennya 1, berarti 1 mol CO2 ya. 1 mol CO2. Terus 1 mol CO2 bila kalori yang dihasilkan segini, 1 mol CO2 ya itu menghasilkan negatif 900 ya kilojoule. Nah, di sini ada kata-kata dihasilkan. Kalau dihasilkan tadi apa? Eksoterm. Berarti untuk yang 1350-nya bukan positif tapi negatif. Berarti di sini negatif 1350 kilojoule gitu ya. Berarti di sini X seperti biasa kali silang, berarti X sama dengan 1 kali 1350 tetap ya negatif per negatif 900, coret-coret, berarti hasilnya itu didapatkan 3/2 mol ya. Kalian bisa hitung sendiri. Oke, tahap ketiganya yaitu di sini ada keadaan STP. Nah, volume berarti volume sama dengan mol dikali 22,4 ya.
Berarti kita masukin volume sama dengan N kali 22,4. Nah, N yang didapatkan yaitu adalah 3/2 dikali 22,4. Ini boleh coret. Berarti tinggal 3 kali 11,2 ya. Dimana hasilnya adalah 33,6 liter. Gitu ya. Betul gak? Ini kan 22 bagi 2 33,6 betul ya. Gitu.